Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah dimanapun berada, senang rasanya pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agenda rutin kita kajian pekanan, yaitu adalah kajian online Manut Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat untuk kita semuanya. Setiap detik nafas kita, setiap hembusan nafasnya, insya Allah mudah-mudahan ini adalah sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang malam hari ini tidak bisa hadir, yang malam hari ini barangkali sedang sakit ataupun sedang menunggu saudara yang sedang sakit, kita doakan semoga kawan-kawan kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saudara-saudaranya juga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kembali beraktivitas, bisa kembali beribadah dengan semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan, ustadz-ustadzah. Amin. Alhamdulillah, tema kita pada malam hari ini yaitu adalah terkait dengan berbakti, ya. Yang dimana nanti kita akan garis bawahi ada dua hal yang terkait dengan berbakti. Yang pertama adalah sebagaimana kita sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua. Dan yang kedua, sebagaimana seorang istri atau nanti berbakti kepada suaminya, berbakti kepada pasangannya. Baik kawan-kawan, insya Allah sesuai dengan tema kita, berbakti sebagai pintu pembuka rezeki. Mohon izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, kita izin untuk kita ulang. Ambil gambar yang satunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita berbakti pembuka pintu rezeki. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita sendiri mengacuhkan kata-kata berbakti ini atau mungkin kurang perhatian gitu ya, karena mungkin barangkali seringnya aktivitas yang kita lakukan. Namun insya Allah kita akan belajar bagaimana dengan kita berbakti, maka insya Allah akan menjadi wasilah pembuka pintu rezeki untuk diri kita. Dan seringkali kami sampaikan pada teman-teman, barangkali inilah yang menghambat rezeki teman-teman. Kenapa kemudian rezekinya terasa seret, kemudian rezekinya terasa tertutup, barangkali karena kita kurang berbakti. Mukadimah kita akan awali dari sebuah kisah ya, seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni ya. Yang dimana beliau ini hidup di zaman ya, dan beliau hidup semasa Nabi ya. Ini harusnya kalau bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Nabi, maka akan disebut sebagai sahabat. Namun beliau ternyata meskipun hidup di zamannya Nabi, di zamannya Rasulullah, namun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka beliau ikut di generasi berikutnya, ya, yaitu adalah generasi tabi'in. Nah, beliau ini sangat luar biasa, taatnya, patuhnya, berbaktinya kepada ibundanya yang beliau sedang sudah mengalami
tua, renta, sehingga tidak bisa berjalan, dan kemana-mana beliaulah yang mengasuhnya, kemana-mana beliaulah yang merawatnya. Namun kerinduan akan bertemu dengan Rasulullah ini juga dihinggapi oleh pemuda ini, Uwais Al-Qarni, sebagaimana dihinggapi juga oleh pemuda-pemuda yang lain, sebagaimana dihinggapi juga rasa kangennya ingin bertemu oleh orang-orang yang lain juga. Uwais Al-Qarni pun juga merasakan hal yang sama, kangen, rindu, ingin bertemu dengan Rasul Muhammad SAW. Namun tatkala niatan ingin bertemu dengan Rasul ini, bertemu dengan Nabi, selalu tertahan. Kenapa? Karena beliau tidak ingin meninggalkan ibundanya. Tidak bisa, nanti siapa yang merawat beliau ketika Uwais ini harus meninggalkan ibunya. Dipendam dan semakin dipendam, rasa kangennya ini itu semakin dalam. Hingga sudah betul-betul sudah tidak bisa menahan lagi rasa kangennya ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka kemudian memberanikan diri matur, ya, bilang, ya, kepada ibundanya bahwa beliau ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Lalu ibundanya mengizinkan, ya, ibundanya mengizinkan dengan catatan setelah engkau bertemu dengan Rasulullah maka segera kembali ke rumah, ya. Lalu karena beliau ingin melakukan perjalanan yang jauh, ya, dari Yaman menuju ke Madinah, perjalanan cukup jauh, maka beliau mempersiapkan segala kebutuhan untuk ibundanya ini. Dipersiapkan, ya, kebutuhannya, dan dipersiapkan dia titip atau pesan kepada tetangganya terkait dengan segala kebutuhan ibunya. Jadi sudah dipersiapkan selama beliau perjalanan berangkat sampai pulang ke rumah nanti sudah dihitung kira-kira berapa hari, kebutuhannya apa saja, itu semua sudah diperhitungkan dan sudah dipersiapkan oleh Uwais Al-Qarni. Hingga ketika semua sudah siap, maka beliau izin kepada ibundanya untuk meninggalkan rumah dan menuju ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Perjalanan cukup lama. Begitu sampai di Madinah, ternyata beliau tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah dan para sahabat sedang melakukan perang, yang sedang perang. Beliau hanya bertemu dengan Siti Aisyah. Lalu beliau berpesan bahwa beliau mencari atau ingin bertemu dengan Rasulullah, yaitu adalah Uwais Al-Qarni. Karena beliau tidak mungkin untuk menunggu, ya, tidak mungkin menunggu kedatangan Rasulullah kapan pulangnya kan tidak jelas karena beliau berperang. Dan sesuai dengan pesan ibundanya, ketika sudah sampai di Madinah bertemu dengan Rasulullah, maka segera pulang. Maka dengan berat hati pun, akhirnya Uwais Al-Qarni belum sempat bertemu dengan Rasulullah, kemudian kembali ke rumahnya. Lalu kemudian beliau pun kembali, ya. Nah, setelah Rasulullah kembali dari perang, disampaikan ceritanya oleh Siti Aisyah, dan Rasulullah pun ternyata juga sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang ada tamu, ya. Ada tamu yang luar biasa, berbaktinya kepada ibunya sangat luar biasa, meskipun kalau dikisahkan beliau di bumi ini tidak dikenal oleh siapa-siapa, namun para penduduk langit sangat mengagungkan beliau. Di penduduk langit beliau diagungkan, di penduduk langit beliau sangat terkenal, yaitu adalah Uwais Al-Qarni. Lalu Rasulullah pun menyampaikan kepada sahabatnya bahwa kelak ketika siapapun yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka datangilah dan mintalah doa kepadanya. Karena insya Allah doa dari Uwais Al-Qarni ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kemudian Uwais Al-Qarni kepada ibundanya di rumah, dan ini sangat ketika kita mau belajar dari bagaimana beliau berbaktinya kepada ibundanya saat beliau ingin menghajikan orang tuanya, beliau pun melakukan sebuah persiapan, ya. Jadi persiapan. Kenapa? Karena perjalanan begitu jauh, maka beliau mempersiapkan, yaitu fisik. Kenapa? Karena harus menggendong ibunya dari zaman menuju Mekah. Semua sudah dipersiapkan. Bahkan beliau latihan. Latihannya apa? Beliau beli kambing yang kecil, tiap pagi, tiap hari dia gendong dari bawah ke atas bukit. Begitu setiap hari, ya, sampai kambing itu menjadi besar. Tetangganya pun juga mengatakan ini Uwais Al-Qarni gila nih kayaknya nih, ya. Masa kambing digendong, ya, dari kecil terus sampai gede. Akhirnya mulailah terbiasa fisik daripada Uwais Al-Qarni, yang kemudian
sampailah tiba yang musim haji dan kemudian ibundanya ini digendong. Masya Allah, luar biasa. Sampai tawaf pun digendong, apapun pun digendong, aktivitas ibadah hajinya digendong oleh Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu kawan-kawan ustadz-ustadzah yang luar biasa, ini adalah satu kisah yang betul-betul kita harus belajar dari beliau. Bahwa beliau orang-orang yang betul-betul berbakti kepada ibundanya. Orang-orang yang betul-betul yakin bahwa setiap kebaikan yang beliau lakukan itu tidaklah sebanding dengan kebaikan sang ibu yang diberikan kepada diri kita. Nah, terkadang kita kemudian merasa bahwa sudah cukup membalas apa yang sudah ibu atau orang tua kita berikan. Yang sebenarnya kalau kemudian kita hitung, ini tidak akan pernah sebanding. Nah, kawan-kawan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Luqman ayat ke-14. Mohon maaf, geser ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurni wa liwalidayk ilayyal masyir. Jadi dan kami perintahkan pada manusia wa wasainal insana, yaitu adalah untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, yaitu adalah ibu bapakmu. Utamanya adalah ibu. Kenapa? Karena ibu sudah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Ya. Wahnan ala wahnin, yaitu adalah lemah yang bertambah lemah. Jadi ketika ibu itu mengandung, maka apapun itu terasa nggak nyaman. Duduk nggak penak, kemudian berbaring, miring juga tidak enak, ya. Maka ini dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah karena setiap hari akan semakin lemah. Lalu kemudian tidak sampai di situ saja, orang tua kita, ibu kita kemudian menyapihnya, jadi setelah mengandung dan juga menyapih hingga 2 tahun lamanya. Maka atas perjuangan inilah kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul tidak boleh berani kepada orang tua, utamanya ibu, untuk betul-betul berbakti kepada beliau, kepada mereka, untuk menghormatinya apapun kondisinya, ya. Jadi tetap hormat baik kepada orang tua itu adalah sebagai dasar ataupun sebagai kewajiban kita sebagai seorang anak apapun kondisinya. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu atau orang tua, hanya kepadakulah kembali, ya. Bapak Ibu kawan-kawan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dilahirkan dari keluarga ini, bersyukur kita dilahirkan dari rahim ibu kita, bagaimanapun kondisinya itu tidak masalah, tetap harus kita syukuri. Ada orang yang dilahirkan dari rahim ibu yang memang sudah kaya raya, tapi ada juga yang dilahirkan oleh rahimnya ibu yang dalam kondisi ekonomi biasa-biasa saja. Apapun itu harus kita syukuri. Ada yang dilahirkan dari rahim ibunya itu dalam keluarga yang nuansa Islaminya bagus, tapi ada juga yang dilahirkan dari rahim ibunya itu dalam nuansa yang keluarga kurang agamis dan sebagainya. Tidak masalah. Apapun posisinya, apapun kondisinya, tetap harus kita syukuri. Bapak Ibu kawan-kawan rahmat Allah SWT, saya pernah menyampaikan bahwa kita itu lahir sebagai umat Islam itu minimal adalah 2 kali. Yang pertama adalah kita lahir dari rahim ibunda kita. Lahir dari ibu, ya, kita lahir dari rahimnya ibu, ini tidak bisa milih. Kita tidak bisa milih lahir dari ibunya siapa, dari rahim siapa, kita tidak bisa milih. Ini semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun itu harus kita syukuri, harus kita terima. Karena kita dilahirkan dari keluarga siapapun, itu adalah tentu yang terbaik untuk diri kita. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahir yang kedua, yang ini kita bisa memilih, yaitu adalah kita mau melangkah bagaimana. Apakah kita kemudian berada dalam dunia kegelapan, ataukah kita akan lahir, atau dalam bahasa teman-teman sekarang adalah hijrah, menuju cahaya, menuju
terang menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah lahir yang kemudian kita bisa pilih apa kemudian kita akan menjadi baik atau dalam kondisi tidak baik. Ya, sekali lagi, kalau kita kemudian berbicara di sini, maka di ayat Luqman ayat 14 ini bahwa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim siapapun, dan kemudian kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa memilih, kawan-kawan. Yang terbaik sekarang adalah bahwa kita sudah dilahirkan dari ibunda kita, dari rahimnya, dan kemudian kita sudah dirawat, sudah dibesarkan, sudah diberikan pendidikan yang terbaik, sudah diberikan bekal-bekal yang terbaik, dan kemudian kita tinggal menyempurnakan bekal-bekal itu untuk kembali berbakti membalas kebaikan mereka. Kawan-kawan rahmat Allah SWT, ketika usia saya masih 2-3 tahun, saya pernah tinggal di Jakarta. Di usia itu, saya tinggal di dekat kompleks orang-orang Chinese ya. Orang-orang Chinese yang notabene agama mereka bukan Islam. Satu ketika saya pernah itu diminta, jadi waktu saya kecil dikasih cerita bahwa saya itu pernah diminta akan diambil anak oleh mereka, oleh orang-orang Chinese ya. Maka kalau teman-teman lihat wajah saya mungkin mirip Chinese ya. Nah ini pernah mau diambil, pernah mau dirawat oleh mereka, dijadikan anak oleh mereka. Saya pun kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, andaikan mungkin saya dianggap dibesarkan di keluarga seperti itu, mungkin barangkali hari ini saya tidak bisa berada di depan Bapak Ibu semuanya. Tapi karena skenario Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memang saya dirawat dan dibesarkan di keluarga yang mungkin dari notabene ekonomi adalah ekonomi yang kekurangan, tetapi alhamdulillah kemudian Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang kemudian mengantarkan kita semuanya hari ini bisa bertemu dalam kondisi ini. Baik sekali kawan-kawan, jangan sampai kemudian kita menyesali kita lahir dari rahimnya siapa. Tetap harus kita syukuri ya. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya yaitu adalah bahwa bagaimana cara kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah manakala orang tua kita itu memaksa melakukan suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih-lebih untuk mempersekutukan kepada Allah, maka kita tidak harus mengikutinya. Tidak wajib seorang anak untuk mengikuti perintah orang tuanya yang terkait dengan maksiat kepada Allah, apalagi yang berkaitan dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tua kita berbeda keyakinan, meskipun orang kita berbeda pemahaman dengan diri kita, maka tetap harus kita pergauli dengan keadaan yang baik. Jadi dengan keadaan yang baik, apapun itu, tidak harus kemudian kita marah-marah. Mohon maaf, saya melihat di beberapa tempat itu, ini hanya soal pemahaman saja. Anak berbeda pemahaman agamanya terhadap orang tua, itu aja bisa terjadi ribut, bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi kemarahan. Jangan sampai ya. Apalagi kalau kemudian berbeda keyakinan, tentu mungkin malah bisa jadi perang dan sebagainya. Maka sekali lagi kawan-kawan, terhadap orang tua kita, apapun perbedaannya, entah itu perbedaannya berada di akidah, ataupun hanya di pemahaman soal fikih dalam hal ibadah, jangan sampai kemudian ini menjadikan kita harus berjauhan dan bermusuhan dengan orang tua. Karena tidak ada yang namanya mantan orang tua, itu tidak ada. Ya, tetap orang tua sampai kapanpun tetap orang tua. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Luqman, surat Luqman ayat yang ke-15. Ya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, maka harus kita tolak. Ketika Allah orang tua memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka kita harus menolaknya. Tentu cara menolaknya pun dengan cara yang baik-baik. Oke, ya. Kita akan lanjut. Ada di surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ya. Disebutkan bahwa hanya Allah lah yang kemudian tempat kita menyembah.
Dan kemudian hendaklah tetap berbuat baik kepada, mohon maaf, mic-nya. Oke, lanjut ya. Ya, jadi dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah SWT. Artinya tidak boleh kemudian kita menyekutukan Allah SWT. Apapun ini perintahnya orang tua tetap harus kita tolak. Dan hendaklah kemudian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Meskipun sekali lagi berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, tetap harus berbuat baik kepada ibu bapak. Apapun alasannya. Ya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang dan janganlah pula kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyinggung mereka. Teman-teman, kawan-kawan rahmat Allah SWT, kita dilarang terhadap orang tua itu dengan perkataan ataupun dengan nada yang jauh lebih tinggi. Meskipun orang tua mungkin barangkali salah, meskipun orang tua barangkali khilaf, meskipun orang tua barangkali ada kekeliruan, kita sebagai seorang anak itu tidak boleh kemudian cara mengingatnya dengan cara yang kasar ataupun membentaknya ataupun marah gitu ya. Apalagi mohon maaf ketika kemudian kita punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah usia lanjut, yang memang harus kita rawat, harus kita jaga, dan inilah sebagai bentuk kita berbakti kepada orang tua. Kawan-kawan, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika kita merawat orang tua, itu adalah Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik lagi, dan nanti terakhir adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bentak. Ketika ngomong, ketika berbicara, itu pun harus dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini kawan-kawan ya. Bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Abu Amru As-Saibani berkata, telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, yaitu adalah rumahnya Abdullah. Ya. Dia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Jadi ini sahabat bertanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu beliau Nabi SAW bersabda, sholat tepat pada waktunya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat waktu. Kemudian bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Dijawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dijawab, berjuang di jalan Allah, ya, jihad fisabilillah. Jadi posisinya kawan-kawan, jihad fisabilillah itu masih berada di bawah kita berbakti kepada orang tua. Maka kenapa kemudian syarat seseorang itu bisa ikut jihad adalah mereka harus mendapatkan izin dari orang tua. Ya, saya masih ingat betul ketika kasusnya Ambon waktu itu ya, teman-teman yang mau dikirim ke sana itu pun harus mendapatkan izin dari orang tuanya, apakah boleh ikut berjuang di sana ataupun tidak ya. Karena penting, restunya orang tua ini sangat penting. Ketika orang tua meridhoi, maka diizinkan untuk ikut. Ketika orang tua tidak meridhoi, maka jangan ya, seperti itu. Sekali lagi bahwa ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah berjuang fisabilillah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Maka murkanya Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Maka teman-teman pentingnya ketika teman-teman sedang melakukan sebuah ikhtiar, sebuah usaha atau apapun itu, ketika teman-teman kemudian berdiskusi dengan orang tua dan kemudian orang tua tidak mengizinkan dengan alasan yang dibenarkan, maka teman-teman jangan sampai kemudian melanggarnya. Contoh misalnya,
Ada seorang anak yang ingin usaha, ya, ingin jualan sesuatu misalnya, jualan A, gitu ya. Ingin jualan tapi orang tua tidak mengizinkan, maka jangan, ya. Atau ada seorang anak yang ingin merantau, ya, pergi jauh, nih. Ketika orang tua tidak mengizinkan, maka jangan. Ini tidak akan membuat hidup di perantauan nanti nyaman, gitu ya. Pasti akan banyak gejala, akan banyak gejolak ketika ini tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Ya, maka kemudian tetap kita jaga bahwa setiap perjalanan hidup kita itu harus mendapatkan ridho dari orang tua. Yang pernah kami sampaikan kisahnya seorang karyawan dari teman kami, yaitu adalah ketika setiap pagi beliau minta izin, minta ridho kepada ibundanya, maka beliau dalam bekerja itu mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim kepada kerabatnya. Ya, jadi teman-teman, ketika kita ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, ditambah rezekinya oleh Allah, dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya oleh Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita dan juga menyambung silaturahim. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah SWT, jadi inti daripada apa yang kami sampaikan adalah agar kita senantiasa, teman-teman yang saat ini masih punya orang tua, yuk kita jaga, yuk kita rawat mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan ngeluh, ya. Mohon maaf banget. Orang tua mungkin tingkah polanya barangkali akan seperti anak-anak kembali. Tapi insya Allah ini adalah memang menguji kesabaran diri kita dan balasannya luar biasa ketika kita betul-betul bisa merawat orang tua kita dengan baik. Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, dan ketika teman-teman yang sudah tidak memiliki orang tua lagi, maka lakukan amanah-amanah dari orang tua kita. Senantiasa kita doakan mereka terus. Kita mohonkan ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung silaturahmi dengan kerabat, dengan keluarga beliau, orang-orang tua kita, dan juga dengan teman-teman dekat dari almarhum, almarhumah orang tua kita. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka pahala itu akan terus mengalir kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ini sedikit materi bisa memicu, memancing, dan kemudian kembali mengingatkan bahwa diri kita punya kewajiban, yaitu adalah berbakti kepada orang tua kita. Kenapa? Karena tatkala kita durhaka kepada orang tua, ini juga merupakan dosa yang besar. Dan berbakti kepada durhaka kepada orang tua ini akan menjadi penghalang ataupun tirai atau penutup dari rezeki kita. Insya Allah dengan berbakti kita akan dibukakan pintu rezeki yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, demikian insya Allah ya. Kita akan lanjut pada sharing dan diskusi insya Allah. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan kembali untuk berbakti. Dan disitulah kemudian insya Allah nanti Allah akan limpahkan berlimpah rezeki, baik rezeki yang kita butuhkan di dunia ini ataupun nanti juga sampai di akhirat, seperti itu. Kisah Uwais Al-Qarni itu memberikan inspirasi bagi kita bagaimana hakikat kita itu berbakti pada orang tua. Ya, mungkin kita tidak terfikirkan bagaimana yang
dijalankan oleh Uwais Al-Qarni. Ya, semoga kita terinspirasi dan kembali mendekat ataupun kembali kita selalu mohon agar doa-doa kita, rencana-rencana kita, ya, dengan izin orang tua kita nantinya bisa terwujud. Baik, Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa mengangkat tangan dan membuka mic. Silahkan. Ada yang mau bertanya bisa langsung melalui mic. Kami persilakan. Ada Ibu Manawiyah yang mau ditanyakan, Ibu, silahkan. Belum? Atau yang lainnya, silahkan. Ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Silahkan, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Iya, assalamualaikum teman-teman semua. Saya mau tanya, Ustaz. Jadi saya punya istri gitu ya. Kemudian ada cekcok gitu. Nah, saya dilema gitu. Apakah sering saya nasihati istri bahwa berbuat baiklah gitu, maksudnya maafkan atau berbuat baik pada ibu itu wajib gitu. Nah, tapi di satu sisi lain juga bahwa mungkin orang tuanya juga ada sehingga saya itu maafkan. Nah, apakah ini ada nanti kayak rezeki yang saat ini memang qadarullah gitu ya. Saat ini saya sudah 6 bulan masih mencari-cari usaha gitu. Seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung, Ustaz Udin. Ya, jadi begini ya. Kaitannya kita berbakti pada orang tua, utamanya adalah ibu, itu tidak boleh ada tawar-menawar ya. Artinya apapun kondisi daripada latar belakang orang tua kita, latar belakang daripada ibu kita atau orang tua kita, maka tetap berbakti, hormat, patuh itu wajib. Meskipun berbeda keyakinan, meskipun berbeda agama, meskipun berbeda pemahaman, tetap wajib menghormati mereka, wajib patuh pada mereka. Meskipun orang tua kita tidak mengerjakan sholat, misalnya, mohon maaf ya misalnya, atau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain, hormat, patuh itu tetap harus kita utamakan terlebih dahulu. Lalu kemudian mengingatkan istri, mengingatkan orang tua tentu harus dengan cara yang baik. Ya, harus dengan cara yang ahsan, harus dengan cara bagaimana kemudian kita bisa mengambil hati mereka dengan cara yang terbaik. Jangan sampai kemudian menimbulkan sebuah konflik. Karena nanti kalau bisa menimbulkan konflik, dakwah ataupun kebaikan yang akan kita berikan, yang akan kita sampaikan itu tidak akan pernah tersampaikan, jadi terhalang. Tapi kalau kemudian kita dengan cara yang baik, maka insya Allah lama-kelamaan nanti akan masuk juga. Batu yang keras, ketika setiap hari itu ditetesi dengan air, maka lama-lama batu itu akan berlubang. Dan yang terpenting lagi adalah dalam ikhtiar kita mengingatkan orang-orang terdekat kita, utamanya orang tua, itu harus dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa, dan tanpa Allah kita juga bukan siapa-siapa. Maka libatkan Allah terlebih dahulu. Lapor dulu, ya Allah, saya mau mengingatkan dengan cara begini, dengan cara yang baik. Mohon untuk dibimbing, mohon untuk dipandu. Insya Allah demikian Pak Wahyono ya. Insya Allah tetap menjadi diikhtiarkan, tetap dengan cara yang terbaik. Doa tetap tidak boleh terlepas, harus terus dipanjatkan. Hak kemudian memberikan pemahaman, hak memberikan hidayah, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian Pak Wahyono ya.
Terima kasih Ustaz. Oke, Assalamualaikum. baik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wayono. Lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Rahmawati. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu Pak Wahyono bertanya tentang keberkahan dari orang tua. Saya sharing dulu ya Pak. Saya sendiri juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Terus ketika ayah saya itu jatuh sakit, itu tidak ada seorang pun, ibu saya tidak mau menolong, tidak mau membiayai hidup, pengobatan, dan lain sebagainya. Itu terus saya kan sebagai anak pertama, terus bapak saya ajak ke rumah saya itu, terus alhamdulillah saya nafkah, saya beri pokoknya segala macam dari makan, pengobatan, sandang dan lain sebagainya itu yang nanggung saya sendiri. Terus alhamdulillah itu juga berkat bantuan dari Allah juga. Ekonomi saya itu terangkat Pak, gitu. Alhamdulillah, terus saya bisa sampai menguliahkan, terus usaha saya itu semakin hari itu semakin lancar. Terus ditambah saya ketika ketemu di Facebook dengan buku Manut Quran itu, alhamdulillah ibadah juga semakin kusuk, semakin mantap, seperti itu Pak. Terus yang saya sampai sekarang ini saya masih gimana ya Pak ya, bingung. Bapak saya itu kadang itu sholat, kadang tidak. Sampai saya itu sempat kalau tahajud itu nangis, mohon-mohon sama Allah gimana Bapak itu sadar, terus sujud sama Allah gitu loh Pak. Seperti itu. Terus apa ada doanya tertentu untuk memohonkan bapak saya. Terus yang kedua, itu orang tua saya tuh sering cekcok terus itu. Seperti itu. Saya sudah memberikan saran apa-apa dengan kata-kata yang halus, dengan ini, tapi sampai sekarang ini masih ada percekcokan terus-menerus itu. Ya, mohon bimbingannya Pak, saya harus bagaimana? Terima kasih atas jawabannya dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik ya, jadi terkait dengan doa, maka itu silahkan dilanjutkan. Insya Allah ini sudah benar, sudah pada realnya, maka silahkan untuk diteruskan. Ya. Barangkali nanti bisa ditambah dengan wirid surat Ali Imran ayat 26 ayat 27. Ya, Allah itu bisa ya membuat mencabut atau memberikan kerajaan kepada siapapun yang dikehendaki, termasuk Allah juga bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, seperti itu. Maka silakan itu boleh ditambah sebagai wiridnya. Tapi langkah-langkah awal tadi itu insya Allah sudah benar ya. Lalu kemudian terkait dengan orang tua yang mohon maaf ada perselisihan seorang anak, maka jadilah penengah yang baik tanpa membela salah satu, ya. Jadilah penengah yang baik dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang baik, agar tidak menyakiti salah satunya. Dan tidak terlepas dari itu semua adalah kita minta kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Bisa juga nanti libatkan saudara-saudara yang lain agar bisa membantu untuk saling mengingatkan. Karena barangkali ada dari orang tua itu siapa anak keberapa yang dipercaya misalnya. Atau ibu itu anak keberapa siapa yang dipercaya, seperti itu.
Insya Allah dengan teknik ataupun dengan trik seperti ini, Allah mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan hidayah untuk keluarga dan kita semuanya. Allahumma amin. Oke, baik, demikian Gus Wi. Baik, oke, siap. Penanya berikutnya, Ibu Arbayah Kumala, sorry ya, silakan Ibu. Kumalawati, silakan Ibu Arbayah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, ini yang lainnya. Ibu Desi dulu, pokoknya Ibu Desi. Silakan Bu Desi Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz. Ada yang saya mau tanyakan hubungan dengan berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini, saya pun saat ini menjadi anak dan juga menjadi orang tua buat anak saya. Nah, kita tua itu kadang melihat kelakuan anak, mencoba untuk memahami kelakuan anak itu seperti apa, beda-beda. Satu sisi kelakuan anak yang satu dengan anak yang lain itu pasti beda-beda. Nah, bagaimana mengelola hati saya sebagai orang tua untuk tetap tetap berlaku adil. Maksudnya dalam arti kata saya tidak mau karena saya kecewa dengan kelakuan salah satu anak saya kecewa, jadi saya kurang mendoakan anak saya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya. Dalam sebuah hadis Bukhari ya, yang ini tidak kami cantumkan tadi, bahwa ketika anak ingin berbakti kepada orang tua, jadi bagaimana agar anak kita itu nantinya bisa berbakti kepada orang tua, maka kita harus berbakti juga kepada orang tua kita. Jadi tatkala kita berbakti kepada orang tua, maka anak kita akan mengikuti cara berbakti kita kepada orang tua kita. Jadi kalau kemudian ada anak-anak itu yang sedikit bermasalah, maka coba cek juga kita bermasalah tidak terhadap orang tua kita. Ini penting banget ya. Ada itu hadis di Bukhari ya, memang tidak kami sampaikan karena kalau panjang nanti. Jadi begitu. Ini sebagai tips saja bahwa kita harus betul-betul berbakti kepada orang tua kita sebagai solusi bagaimana agar anak-anak kita itu juga berbakti kepada diri kita. Tatkala kita di usia yang tua, orang tua kita yang orang tua itu usianya sudah senja dan kemudian kita betul-betul merawat mereka dengan baik, maka kelak tatkala kita nanti itu usianya juga sama seperti itu, maka kita juga akan diperlakukan yang sama oleh anak-anak kita, insya Allah demikian. Lalu kemudian bagaimana terhadap anak-anak kita yang mohon maaf mungkin barangkali ada 1-2 yang sedikit crash, kurang pas, mungkin sedikit nakalnya itu kelewat begitu. Apapun kondisi anak-anak kita, itu adalah sebagai gambaran diri kita. Nakalnya anak-anak, mohon maaf, itu adalah sebagai gambaran diri kita. Bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi, oh ya, hubungan kita dengan Allah itu seperti apa. Ketika hubungan dengan Allah itu baik, sholat kita baik, ibadah kita baik, bacaan Quran kita baik, sedekah kita baik, maka insya Allah anak-anak itu juga akan baik pada diri kita. Mereka juga akan mengikuti tingkah pola ataupun amalan-amalan yang kita lakukan akan berdampak kepada anak-anak kita. Maka silakan ini juga dijadikan evaluasi, lalu kemudian orang tua senantiasa berdoa kepada mereka, tidak pilih kasih, itu betul. Bagaimanapun kondisinya, mereka adalah semua anak-anak kita. Dan ketika ada satu anak
atau dua anak yang kemudian membuat diri kita kecewa, jangan pernah terucap kata-kata yang negatif. Ucapkan kata-kata yang positif. Bagaimana kalau kemudian kita baca kisahnya Syekh Sudes, ketika beliau masih kecil juga suka main-main gitu ya. Ada tamu masih suka main-main juga sampai kemudian ibunya kesel ya. Tapi ibunya ini keselnya baik gitu ya. Anaknya suruh pergi kemudian didoakan ya, semoga anak yang bikin kesel tadi itu jadi imam di Masjidil Haram gitu ya. Tapi betul alhamdulillah akhirnya beliau pun juga jadi imam di Masjidil Haram. Maka doa-doa yang baik misalnya, ya Allah mudah-mudahan ketika engkau kelak menjadi besar itu menjadi seorang pemimpin misalnya, menjadi presiden misalnya, menjadi pengusaha misalnya. Seperti itu. Jadi yang keluar dari lisan-lisan kita itu harus doa-doa yang baik. Misalnya kalau saya sering dengan anak saya itu misalnya, kamu itu kok keterlaluan banget ya. Mudah-mudahan kamu tuh bisa jadi pengusaha misalnya seperti itu. Insyaallah demikian Bu Desi ya. Bisa dipahami. Baik, demikian Bu Desi, bisa dipahami ya. Semoga nanti bisa dijadikan amalan untuk keluarga. Baik, kita lanjut dulu ke Bu Seli VRC. Silakan Ibu, monggo. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Saya seorang istri yang mempunyai mertua. Nah, saya menyadari bahwa suami adalah milik orang tua dan berusaha untuk selalu berbakti terhadap beliau. Nah, sampai saya berusaha apapun yang dikehendaki oleh mertua, saya turutin, istilahnya saya hidup bersama gitu ya, hidup bersama, saya melayani dengan sepenuh hati, setulus hati, sampai mertua itu kepada saya itu juga sangat menyayangi. Tapi ada suatu ketika di mana ada konflik kecil. Nah, konflik kecil itu seharusnya tidak menjadi besar, tetapi menjadi besar karena ada saudara yang lain yang istilahnya yang dia dipercaya oleh bapak mertua saya, tetapi tidak memberikan arahan yang baik, tapi malah menyalah-nyalahkan kami. Nah, kami pun berusaha untuk sabar, berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk menjelaskan. Tetapi masih saja kami selalu merasa disalahkan, merasa dianggap tidak berbakti, lalu sampai ke arah terhadap masalah warisan. Nah, suami itu anak 3 bersaudara dan lelaki sendiri. Nah, akhirnya sampai berdampak ke masalah warisan. Nah, di situ kami berusaha, ya sudahlah, kita sabar aja, berusaha selalu mendekat ke Allah. Nah, bagaimanakah sikap kami, Ustadz? Harus bagaimana untuk untuk menyikapi hal ini? Nah, kita sudah berusaha berbakti, tetapi tidak diterima gitu. Itu saja Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung Ustaz. Baik ya. Memang terkadang ketika seseorang melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, balasannya belum tentu kebaikan juga. Namun ketika kebaikan itu saya ulang lagi, mohon maaf ya. Ketika seseorang itu melakukan kebaikan, belum tentu balasannya adalah kebaikan pula. Namun ketika seseorang itu melakukan kebaikan, catatannya sudah tentu adalah kebaikan.
Yang dinilai oleh Allah tentu adalah kebaikan. Yang kelak dari catatan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti itu adalah sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan orang tua. Maka siapa yang menilai dari sikap berbakti kita tentu adalah orang tua. Mohon maaf, tentu adalah Allah. Kalaupun ketika kemudian orang tua dan juga saudara-saudara yang lain tidak menilai hal itu, maka sudah kita kembalikan lagi kepada Allah. Ini adalah sebagai bentuk ujian, apakah kemudian kita betul-betul ikhlas dalam berbakti tadi itu, atau hanya ingin mendapatkan sesuatu dari rasa berbakti kita kepada orang tua. Jadi ada ya, mohon maaf, ini kalau kayak kita lihat di film-film di sinetron itu kan ketika orang tua anak itu berbaik ke orang tua biasanya ada maunya ya. Tetapi dalam konteks berbakti di sini yang kita bahas di sini adalah bagaimana konteks berbakti kita itu balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang tua ataupun dari saudara-saudara yang lain. Ketika memang nanti itu ada balasan dari orang tua dalam berupa warisan tadi dan lain sebagainya, yaitu adalah bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana sikap kita? Teruslah berbuat baik kepada orang tua, teruslah berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Tetap kita libatkan Allah dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Insya Allah nanti ke depan itu akan terlihat mana yang baik, benar-benar baik, mana yang hanya pura-pura baik. Dan kebaikan-kebaikan itu, kata seorang penyair itu mengatakan bahwa kebenaran itu akan muncul, akan tampak meskipun melalui celah jarum. Meskipun melalui kecilnya celah jarum, yang namanya kebenaran itu akan tentu tampak dan akan terlihat. Insya Allah demikian Bu Seli ya. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di sepertiga malam terakhir bersama dengan suami untuk berdoa, mendoakan orang lain, mendoakan saudara-saudara kita. Mintalah kepada Allah agar orang tua kita juga diberikan kelembutan hati, saudara-saudara kita juga senantiasa diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah. Baik, demikian Bu Selivi RC, bisa dipahami ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan di ruang chat ya. Ini mungkin hampir sama ini beberapa pertanyaan. Pertama dari Ibu Triastuti. Pertanyaannya, maaf Ustaz, mau tanya, kedua orang tua sudah meninggal. Tapi saya merasa banyak dosa pada keduanya. Dulu keduanya juga paling dekat dengan saya. Sampai meninggal pun di saat-saat terakhir dengan saya. Saya paling menjaga beliau. Tapi saya juga merasa banyak dosa dengan beliau. Kalau seperti ini, pripun Ustaz? Mau Ustaz? Ya. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita harus melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita berada di alam barzah, berada di alam kubur, itu mereka senantiasa tersenyum dan bahagia. Yaitu apa? Kita sebagai seorang anak, satu, senantiasa berdoa untuk kebaikan mereka, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua kita. Lalu yang kedua, senantiasa kita kirimkan pahala-pahala kebaikan. Baik itu bisa berupa bacaan Quran kita, ataupun dari sedekah dan wakaf yang kita lakukan. Yang ketiga, senantiasalah berbuat baik. Karena tatkala seorang anak itu berbuat baik, berbuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa diminta, maka amalnya akan nyambung kepada orang tua kita. Akan sampai kepada orang tua. Maka untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu adalah sebagai bentuk bahwa kita itu berbakti kepada orang tua.
Bukan justru malah jauh dari Allah, ya. Tetapi harus kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian, Gus Wi. Baik. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya, Ibu Triastuti. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Budi dan Bu Ayu, BSD. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara menyampaikan kepada anak kita, bagaimana berbakti kepada orang tua, di mana seolah kita minta dihormati atau dihargai, karena anak-anak sekarang sangat kritis. Jadi sepertinya suara kita lebih didengar oleh anak-anak lain daripada anak sendiri. Padahal kami mencoba memberi contoh bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik ya Pak Budi dan Bu Ayu ya. Ini maka seperti kami sampaikan tadi dari hadis Bukhari, maka berbuat baiklah kepada orang tua kita, maka otomatis nanti kita akan dihormati dan dibuat baik juga oleh anak-anak kita. Tatkala kita betul-betul hormat dan merawat orang tua kita, maka kita juga akan dihormati dan dirawat juga oleh anak-anak kita. Ini satu kuncinya. Jadi sebagaimana bentuk kita itu memberikan contoh dan suri teladan. Jangan pernah berharap kita itu akan dihormati oleh anak-anak kita, manakala kita tidak pernah hormat kepada orang tua kita. Jangan pernah berharap anak kita itu akan berkata lembut kepada diri kita, manakala kita juga tidak pernah berkata lembut kepada orang tua kita. Sebagaimana pendidikan orang tua yang sudah diajarkan kepada diri kita berada di kampung-kampung itu adalah manakala orang tua kita sedang berkunjung ataupun sedang bepergian kemanapun, maka kita sering akan diajak. Ya, orang tua silaturahmi kita akan diajak. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka orang tua itu menanamkan budi pekerti kepada anaknya. Bahwa ini loh yang Bapak lakukan. Ini loh yang Ibu lakukan. Maka kemudian anak-anak ini akan ngikut. Ketika seorang anak misalnya datang silaturahmi kepada orang tuanya, maka anak juga diajak untuk bertemu dengan eyangnya, untuk bertemu dengan simbahnya, memberikan pelajaran bahwa kelak ketika nanti orang tuamu ini sudah sepuh seperti simbah, seperti nenek ini, maka kamu juga harus melakukan hal yang sama. Jadi pelajaran-pelajaran inilah yang kemudian nanti secara otomatis akan masuk ke alam bawah sadar mereka, akan menjadi kebiasaan untuk diri mereka. Yang kedua, selain bentuk contoh yang kita berikan, yang kedua adalah doa. Utamanya doa ibu ini mustajab. Maka silahkan anak per anak itu didoakan. Kalau kemudian ada anak yang mohon maaf, misalnya sedikit nakal dan kemudian kurang mendengarkan perkataan orang tua, silahkan lakukan tips ini. Ya, silahkan ketika anak itu tidur, silahkan dielus ini kepalanya. Dielus dan didoakan. Ya, diajak komunikasi, diajak diskusi, diajak bicara ruhnya. Ruh yang ada di si anak yang sedang tidur tadi. Ya. Sampaikan kata-kata yang baik. Sampaikan kata-kata yang baik kepada anak kita. Yang positif, kata-kata positif. Lakukan ini terus rutin, maka insya Allah suatu saat akan ada perubahan besar terhadap yang akan dialami oleh anak kita. Insya Allah demikian Pak Budi dan Bu Ayu ya. Dan juga nanti bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang lain juga. Silakan Gus. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Yendra Fitriani yang bersama ini ya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang berbakti pada orang tua. Sementara orang tua sudah tiada. Ya, tadi sudah dijelaskan bersama dengan pertanyaan Bu Triastuti. Insya Allah sama. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iskandar Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon petunjuk tentang untuk selalu melibatkan Allah pada setiap kegiatan atau perbuatan baik. Ya, terima kasih. Baik. Cara melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, kuncinya adalah selalu diawali dengan bismillah. Ya, baik itu hanya bismillah saja ya, ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya pendek boleh, panjang juga boleh ya. Maka silakan ketika diawali dengan bismillah, dengan nama Allah,
atau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka ini kita sudah melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Artinya kalau kita berbicara bismi, ya kan, bismi dengan nama, dengan Allah, bersama ini Allah ada, begitu. Jadi kita tidak ingin melepaskan Allah dari setiap aktivitas kita, maka nanti sampai dengan akhir kita pun harus senantiasa bersama dengan Allah. Dan kemudian akhir daripada aktivitas kita ucapkan dengan hamdalah. Insya Allah demikian. Ini cara melibatkan Allah. Misalnya nih, Bismillah, saya mau naik mobil. Bismillah, saya mau pergi ke Jakarta. Bismillah, saya mau ngerjakan tugas nih, ya. Target 2 jam selesai. Bismillah, kayak begitu. Seperti itu Pak Iskandar. Ya. Jadi ketika Pak Iskandar dapat proyek nih misalnya, mau dikerjain, maka baca bismillah dulu. Bismillah agar apa? Agar dalam mengerjakan proyek itu betul-betul diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankannya dan kemudian bisa selesai tepat waktu dan tidak ada hambatan ataupun tidak mengganggu waktu ibadah lainnya. Insya Allah demikian Pak Iskandar ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami oleh Pak Iskandar. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin kita lewat yang ruang Zoom video atau audio. Ini ada Ibu Ana Hiftia atau Pak atau Ibu Yuli. Silahkan salah satu untuk memulai ya. Bu Ana Hiftia ada yang mau ditanyakan? Atau Pak atau Bu Yuli yang mau ditanyakan? Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, gini Ustaz, saya kan punya suami. Kebetulan kedua orang tuanya itu pisah waktu itu. Si ayah tadi menikah kembali ketika suami masih kecil. Jadi dalam kondisi seperti itu, si ayah tidak pernah mengurusi anaknya dan tidak pernah memberi nafkah, bahkan tidak pernah melihat bagaimana kondisi keadaannya yang sebenarnya gitu. Setelah anak ini besar dengan orang tua yang perempuan dan sukses jadi orang tua yang laki-laki tadi ya sekarang istilahnya kondisi ekonominya itu sangat susah gitu ya, boleh dikatakan seperti itu Ustadz. Si anak tadi ingin berbakti sama si ayah karena kebetulan si ibu udah meninggal. Dalam keadaan seperti itu, ayah tadi menikah kembali dengan dengan istrinya, maksudnya istrinya itu gimana ya Ustadz? Kayaknya kurang perhatian dengan anak. Dia hanya ingin senangnya saja gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau senang dia mau, kalau susah dia nggak mau, seperti itu. Terus begini, pas kejadiannya kami alhamdulillah ekonomi udah mulai baik. Orang tua kemarin sempat dipanggil untuk tinggal dengan kami karena kami ada usaha ingin merangkul beliau dan ingin membantu ekonomi beliau. Pada kenyataannya ternyata orang tua nggak bisa diajak kerjasama. Justru si istri malah apa ya Ustadz namanya kayak model meloroti gitu, kalau kayak kata orang Jawa seperti itu. Jadi seolah-olah hasilnya itu kalau bisa diraup sendiri tanpa sepengetahuan kami. Jadi kami lama-lama kok jadi seperti ini ya usahanya itu Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah seorang anak itu yang sudah diperlakukan seperti itu oleh ayahnya, tidak pernah diperhatikan kehidupannya, pembiayaan tentang masa depannya juga tidak diperhatikan, kemudian setelah berhasil dia ingin berbakti, yang maksudnya gini Ustadz, apakah anak ini sekarang punya kewajiban membantu ekonomi orang tuanya atau memberi nafkah sama orang tua laki-laki yang tadi pembiaran terhadap anaknya sendiri? Itu Ustadz pertanyaan saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga. Ya. Baik Ibu Yuli. Ini
Tes halo ya. Baik ya, Ibu Yuli, memang ini kasuistis ya. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang pertanyaannya adalah apa kemudian seorang anak ini harus berbakti kepada orang tuanya dalam kondisi yang tadi sudah dijabarkan, maka jawabannya tentu tetap harus berbakti kepada orang tua. Maka berikan sesuatu yang itu berupa kail, bukan ikannya. Ya, silahkan nanti bisa didiskusikan caranya seperti apa dan bagaimana. Jadi berikan sesuatu yang dengan cara yang terbaik. Ya. Tentu kemudian ini adalah sebagai bentuk juga sesuatu yang dalam konteks kita melakukan kebaikan kepada orang tua itu tentu juga ada batasannya karena memang kehidupannya sekarang sudah berbeda ya. Maka silahkan tetap satu ya, tetap berbuat baik itu tetap, kemudian berbakti itu tetap, namun dalam konteks yang masih koridor yang wajar, maka silahkan mungkin bisa jadi diberikan sesuatu yang berupa kail sehingga orang tua itu masih bisa bertahan hidup, ekonominya mulai membaik dengan sendirinya tanpa harus kemudian setiap hari kita berikan ikan. Ya, itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kehidupannya kan sudah sendiri ya. Kita sudah sendiri, orang tua juga sudah sendiri, punya kehidupan sendiri. Insya Allah demikian. Kemudian bisa difahami ya. Ini kasuistis memang. Dan insya Allah ketika ini dijalani dengan baik, ini pahalanya akan mengalir ini. Insya Allah ya. Baik itu Gus. Baik, ya semoga bisa dipahami Bu Yuli. Terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Rohmat, silakan Bapak Ustadz. Mic-nya dibuka dulu Pak Ustadz. Mic-nya dibuka Pak Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini saya baru ikut gabung, baru selesai acara rutinan. Ya. Mungkin saya hanya menyimak dari teman-teman. Insya Allah mungkin akan saya jadikan pelajaran hikmah. Karena saya nggak ikut dari awalnya gitu. Intinya nanti di ending kegiatan kali ini mungkin moderatornya bisa menyimpulkan apa inti kegiatan seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk saya sendiri menjadi lebih baik kayak gitu. Ya, mungkin seperti dulu, Akang. Ya, oke. Baik, terima kasih. Baik. Nanti disimpulkan Gus Widi di belakang, insya Allah. Insya Allah nanti kita ada closing statement Kang Udin ya nanti ya. Ya. Ya, nanti disiapkan. Baik, kita terima kasih Pak Muhammad untuk usulannya. Baik, kita akan lanjut pertanyaan chat ya, Bapak Ibu. Untuk yang bertanya langsung kami cukupkan. Kita akan menyelesaikan yang pertanyaan dari ruang chat. Dari Mbak Emi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Dalam urus orang tua yang sedang sakit, saat diurus orang tua selalu merasa tidak puas dan apapun salah terus. Terkadang akhirnya menimbulkan emosi terhadap kami yang mengurus Ustadz. Bagaimana cara kami untuk menyikapinya Ustadz? Apapun yang kami lakukan, baik pengobatan atau pengurusan, salah terus. Dan bagaimana cara agar orang tua yang sedang sakit bermohon ampunan kepada Allah, sedangkan disuruh sholat tidak mau. Orang tua sakit stroke, Ustadz. Kami telah berupaya menghormati orang tua, tapi apapun yang kami lakukan salah terus Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ustadz. Baik, ini luar biasa ya. Ini memang tidak mudah kawan-kawan ya. Jadi apa yang kita lakukan ini kadang menerima orang tua kita itu tidak mudah ya. Ada orang tua yang sudah diambilkan makan gitu dikiranya belum. Ada anak yang ditinggal sebentar, mikirnya mau ditinggal pergi kemana begitu. Nah ini memang tidak mudah dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini dilakukan secara bersama-sama, insya Allah akan jauh lebih ringan. Dirasakan bersama-sama, insya Allah akan lebih ringan. Ya anggap saja begini, teman-teman bagaimana ketika teman-teman itu merawat anak, gitu ya. Anak itu kan senakal-nakalnya anak, orang tua itu tetap seneng, gitu. Senakal-nakalnya anak, orang tua itu tetap bangga. Senakal-nakalnya anak, orang tua itu tidak mungkin marah yang luar biasa, meledak-ledak itu tidak mungkin. Tetap
akan sayang. Maka bayangkan bahwa tatkala kita itu merawat orang tua kita itu ya seperti kita merawat anak gitu. Merawat anak-anak yang memang kebutuhannya itu neko-neko, kebutuhannya macam-macam ya. Sudah benar tapi masih dianggap salah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu wajar, sesuatu yang begitu. Dan memang ini ujian. Ketika teman-teman ikhlas, maka insya Allah ya perhatikan di belakang orang tua kita ada surga. Setelah yang kita lakukan ini tuh balasannya adalah surga. Dan apa yang kita lakukan ini barangkali tidak lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak akan lama ya. Insya Allah yang tidak akan lama, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin saja bahwa ini adalah ujian dari Allah. Kalau kita sudah yakin ini ujian dari Allah, maka oke, siap, hadapi ya begitu. Demikian Gus, insya Allah ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya, Bu Emi ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apabila pasangan suami istri berpisah tidak bercerai, sepakat untuk hidup ikut anaknya masing-masing, apakah masing-masing berdosa karena tidak melaksanakan kewajibannya? Dari Bu Siti Zainah Arif. Silakan Ustaz. Iya. Sebagaimana ketika seseorang itu sudah menikah, maka harus menjalankan kewajiban mereka masing-masing. Sebagai seorang suami juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri juga menjalankan kewajibannya seorang istri. Sampai nanti akhir hayat ya. Model kehidupan seperti ini harus senantiasa dijaga. Maka teman-teman, ketika sudah masuk di usia-usia 40 ke atas, 50 ke atas, maka harus senantiasa dijaga kebersamaannya. Jangan lagi berpisah gitu ya. Nanti akan banyak problem dan banyak persoalan ketika sudah berpisah. Dan nikmatilah kebersamaan itu di akhir hayatnya. Saran saya, maka silahkan sebaiknya pilih salah satu mau ikut anak siapa, bersama-sama jangan dipisah ya. Mungkin barangkali karena faktor ekonomi dan sebagainya, tapi kita tidak bisa kemudian berpikir bahwa harus ikut anak satu yang kemudian istri ikut anak kedua, bukan begitu. Ini bukan jalan. Sebagai seorang suami tetap ada kewajiban, sebagai seorang istri tetap ada kewajiban ya. Yang itu harus dijalankan. Seorang istri berbakti kepada suaminya itu adalah wajib hukumnya ya. Seorang anak justru kemudian bagaimana berpikir bahwa agar orang tuanya itu tidak boleh berpisah ya. Coba teman-teman bisa bayangkan ya. Ketika usia kita nanti sudah senja, kita berpisah dengan istri kita. Astagfirullah ya. Kita tidak bisa bayangkan gitu ya. Meskipun mungkin tinggal dalam satu kota, tapi ini tidak baik ya. Silahkan ya. Saran saya silahkan untuk direvisi tadi, bisa tetap bersama-sama apapun kondisinya ya. Monggo nanti rembukan juga dengan anaknya, diisi dengan anaknya insya Allah ya. Karena masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Suami punya hak, istri juga punya hak. Demikian. Mudah-mudahan bisa difahami Gus. Oke, terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami ya, Ibu Siti Zainiyah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak Hardibono. Pak Ustaz tanya, sebagai orang tua di masa tuanya baiknya tetap mandiri dan tidak mengharapkan atau menggantungkan pada bantuan anak, atau diperbolehkan mengharapkan bantuan anak untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, mandiri jauh lebih baik ya. Anak-anak kita biarkan mereka juga mandiri tanpa kita minta. Justru kemudian anak inilah yang harusnya terketuk hatinya untuk merawat, untuk memberikan haknya kepada orang tuanya. Jadi tanpa diminta ya kasih setiap bulan rutin. Tanpa diminta mereka mengunjungi orang tua mereka. Insya Allah demikian ya. Orang tua memang tidak boleh berharap pada anaknya, tetapi anak justru yang kemudian harus terketuk hatinya memperhatikan orang tuanya. Insya Allah demikian Guswi. Baik, demikian Pak Hardibono ya, semua bisa dipahami. Dan yang terakhir ya, ini saya bacakan yang terakhir, mohon maaf kalau nanti masih ada pertanyaan, tapi akan kita coba ini pertanyaan terakhir. Dari dari Pak Endang Priyanto ya, Pak Endang Priyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, jika orang tua sudah meninggal dunia, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan agar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT? Apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Silakan Ustaz.
Ya, baik ya. Mungkin barangkali ini nanti juga sekaligus sebagai penutup ataupun closing statement ya. Sekalian mungkin sebagai penutup ataupun closing statement bahwa kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya, dan kita berbakti kepada Allah itu adalah sebagai bentuk kita bersyukur bahwa kita sudah dilahirkan dari rahim ibu kita. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan orang tua kita, maka kita harus bersyukur apapun latar belakang mereka. Yang kedua, ketika orang tua kita masih hidup, maka menjaga mereka, bergaul dengan cara yang terbaik dengan mereka, mengingatkan dengan cara-cara yang terbaik, mengarahkan serta mendoakan mereka untuk senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah, ini adalah sebuah kewajiban. Lalu bagaimana ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka lanjutkan kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Sambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, dan juga dengan teman kerabatnya yang barangkali dulu ada teman CS atau teman kentalnya orang tua kita, maka datangi, sambung kembali silaturahmi dengan mereka. Senantiasa doakan orang tua kita agar mendapatkan kebaikan di alam kubur, di alam barzah. Diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya. Dan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari siksa kubur. Kita bisa kirimkan doa-doa terbaik, kita bisa kirimkan bacaan-bacaan Quran kita, pahalanya kita kirimkan untuk orang tua kita. Sedekah-sedekah kita, wakaf-wakaf kita atasnamakan orang tua kita. Lalu kemudian tunaikan apa yang menjadi pesan dari orang tua kita. Insya Allah ini akan menjadi pelengkap bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah senantiasa menjaga sikap kita, menjaga diri kita untuk senantiasa terjaga dari kebaikan, untuk senantiasa terjaga melakukan kebaikan, terjaga dan terhindar dari kita melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena secara otomatis ini akan mengalir pahalanya kepada orang tua, maka kemudian ini sebagai bentuk kita berbakti kepada orang tua. Baik, demikian Gus Wi, ini sekaligus pertanyaan terakhir dan juga penutup ataupun closing statement. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi anak-anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua kita, menjadi kebanggaan dari orang tua kita. Kalaupun tidak menjadi kebanggaan orang tua kita di dunia, setidaknya kita menjadi kebanggaan orang tua kita di akhirat, yang kelak kita masing-masing akan memberikan hadiah orang tua kita sebuah mahkota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pakaian terbaik kepada orang tua kita di akhirat kelak, di mana pakaian itu tidak pernah tergambarkan keindahannya oleh otak kita tatkala kita masih di dunia. Dan tatkala itu kita bisa lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua kita, maka ini adalah cara berbakti yang terbaik kita kepada orang tua kita. Kelak kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama oleh orang tua kita di surganya, ditempatkan bersama dengan orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Gus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Kang Udin Yulianto atas materi dan juga pencerahannya. Insya Allah dengan kita mendapatkan materi pada malam hari ini, kita semakin memahami bagaimana hakikat kita berbakti kepada orang tua. Karena orang tua tentu segala usaha upayanya untuk merawat kita itu sangat banyak sekali pengorbanannya dan mungkin kita tidak bisa membalasnya seperti itu. Ya Allah, dengan doa-doa kita, semoga orang tua kita diberikan keberkahan oleh Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, acara demi acara sudah kita lalui. Kita menuju ke penghujung acara, yaitu penutupan. Yaitu, mari kita tutup bersama-sama pertemuan kajian online ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Itu datangnya dari saya dan kebenaran semuanya datangnya dari Allah SWT. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.